Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, harus baik Allah. Ini agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan efektif. Seperti biasa, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. 3. Baiklah, alhamdulillah sekali dengan dipanjatkannya doa tadi. Insya Allah kegiatan kita pada pagi hari ini akan mendapatkan berkah. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak akan membuat sebuah kesepakatan terkait layanan kita pada pagi hari ini yang akan berlangsung selama 2 jam pelajaran. Kesepakatan yang kedua adalah apabila nanti Bapak menginstruksikan kalian untuk bertepuk tangan, maka kalian harus bertepuk tangan. 3. Tujuan dari kesepakatan tadi yang kedua adalah agar kalian itu tetap fokus. Saja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Materinya adalah belajar efektif dan efisien. Ya. Tujuan layanan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dengan baik. Selanjutnya yang kedua, kalian dapat mengaitkan antara strategi belajar dengan prestasi belajar. Yang ketiga adalah kalian dapat merancang strategi belajar yang efektif dan efisien dengan baik. Di sini Bapak akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di antaranya, yang pertama adalah faktor fisik atau jasmania. Yang kedua adalah faktor psikis atau kejiwaan. Yang ketiga adalah faktor adanya kemauan untuk belajar yang disebut dengan niat. Yang keempat adalah faktor minat. Yang kelima adalah faktor sarana dan sarana. Yang terakhir adalah faktor kecerdasan IQ. 3. Oke? Dari materi yang telah Bapak paparkan tadi melalui PowerPoint di depan, apakah kalian bisa mengulangi atau menyimpulkan terkait materi yang telah kita pelajari tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Nanti maju ke depan. Menurut pendapat saya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar misalnya seperti faktor lingkungan. Karena lingkungan yang tidak baik akan membuat belajar menjadi terganggu. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan buat teman kalian. Benar sekali. Sangat bagus sekali pendapatnya. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Menurut pendapat saya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor motivasi di dalam diri seseorang. Karena orang yang punya motivasi tinggi akan mempunyai usaha yang keras. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, selanjutnya Bapak akan memutarkan sebuah video terkait materi kita pada pagi hari ini, yaitu belajar efektif dan efisien. Tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar jadi sempurna aja. Alasannya biar bisa orang tua, masuk sekolah favorit lah, biar kita itu bisa bekerja yang kita bergaya lah. Terus seperti biasa kita masih suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya di proses kecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebun smart. Setelah kalian menyaksikan video tadi terkait belajar efektif dan efisien, sekarang Bapak akan menambahkan mengenai strategi belajar efektif dan efisien. Seperti misalnya, yang pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan dikumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Strategi yang selanjutnya, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Jangan terlalu lama membaca buku pelajaran, upayakan. Oke? Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok diskusi. Tapi sebelum kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian, untuk mencairkan suasana, Bapak ada sebuah game atau tebak-tebakan. Tebak-tebakannya adalah, silakan kalian perhatikan
di depan. 3. Seorang petani mempunyai warisan sebidang sawah. Petani ini membagi warisan tersebut kepada 4 orang anaknya dengan ketentuan mendapatkan daging yang sama besar dan sama bentuknya. Bagaimana bentuk dari kotak tersebut? Silakan kalian gambar di kertas 1 lembar. 3. Ternyata kalian masih belum bisa menjawab teka-teki dari Bapak tadi. Inilah jawabannya. Tepuk tangan untuk teka-teki kita tadi. Oke, setelah kita tadi menyaksikan tayangan PowerPoint, video, bermain game. Nah, kalian juga sudah Bapak bagi ke dalam 4 kelompok dan kalian sudah berdiskusi. Sekarang silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. 3. Menurut kelompok kami, karena dengan menerapkan strategi belajar kita akan bisa mengatur semua aktivitas kita melalui jadwal yang kita susun. Bagus kan untuk kelompok 1. Silakan. Selanjutnya untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Menurut kelompok kami, jika kita menerapkan strategi belajar yang efektif, kita dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua jawaban benar. Selanjutnya silakan kepada kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami, sebagai pelajar, tugas utama kita adalah belajar. Maka kita harus semaksimal mungkin mengedepankan urusan belajar daripada urusan lain seperti bermain. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Benar sekali. Yang terakhir, silakan kelompok 4 untuk menyimpulkan hasil diskusi dari kelompoknya. Menurut kelompok kami, efektif adalah suatu usaha mendapatkan tujuan yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membuat jadwal kegiatan belajar agar dapat belajar dengan maksimal. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. 3. Alhamdulillah, Bapak lihat kalian sudah paham mengenai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberi kalian sebuah lembar kerja dan lembar evaluasi. Silakan kalian isi lembar kerja dan evaluasi yang akan Bapak bagikan ini. Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah sebagai siswa, tugas kalian utama kalian adalah belajar. Maka penerapan strategi belajar yang efektif dan efisien harus kalian terapkan untuk meningkatkan nilai dan prestasi kalian semua. Bapak kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah tentang remaja kreatif dan inovatif. Ya. Alhamdulillah, Bapak kira cukup sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dipersilahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus kedua ini terlihat banyak sekali peningkatan. Terlihat dari siswa sangat antusias sekali dalam memperhatikan materi. Selain itu, pada saat diskusi kelompok berlangsung, siswa sangat aktif baik dalam bertanya, menjawab, serta menyimpulkan hasil diskusi kelompok mereka.